Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Faslun fil Kahfi, ya, fasal tentang gua. Kita tahu gua itu dalam buku British Geological Survey itu lepas dari campur tangan manusia dalam proses terbentuknya gua. Ya, konon terbentuk akibat pembubaran batu kapur yang kemudian menghasilkan lubang besar. Nah, lubang itulah yang kemudian disebut gua. Di mana mula-mula air hujan yang turun ke permukaan tanah secara tidak langsung akan mengambil karbon dioksida dan dari udara dan meresapkannya melalui tanah. Nah, makanya seperti mengukir, ya, seperti air yang mengukir batu. Kalau kemudian gambarannya kepada anak-anak kita yang dididik dari kecil, mengukir dengan batu itu diukir oleh apa? Oleh tetesan air. Nah, tetesan air inilah yang kemudian salah satunya menjadi penyebab terbentuknya gua, dan itu waktunya nggak pendek, ya, ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Nah, Soro Kahfian menjadi gua minal ma'ruf, ya, dari ilmu yang banyak disebutkan dalam kaidah-kaidah yang kita sebut dengan geologi. Minal bahsi, dari membahas annal kahfa, ya, sesungguhnya gua min kasrin sohirin, ya, dari retakan kecil fis sohri, di dalam batu. Isbahu, yang kemudian menjadikan asodak, ya, semacam patahan faswatan yang yang melubangi, ya, patahan itu kemudian melubang, faswatan menjadi yasbahu, ya, menjadi as-sad'u, ya, itu patahan, faswatan, lubang, ya, semacam lubang kecil, retakan gitu. Yasbahu as-sad'u, as-sad'u itu patahan, faswatan, lubang. Tadkhulu, masuk, fiha, di dalam faswah, al-ma'u, air, al-miyahu, air. Wa tu'ti, dan mengantarkan ila ta'akulis sohri, mengikis batu, bimururil waktu, dengan berjalannya waktu. Jadi terbentuknya gua ya seperti itu tuh. Air menetes lama-kelamaan dalam kurun waktu sekian puluh tahun, ribuan mungkin, menjadi patahan. Nah, patahan itu retak menjadi lubang, lubang itu memasukkan air ke dalamnya. Jadi air itu langsung masuk ke dalam. Nah, disitulah kemudian terbentuk gua. Tsumma yahtawi, lalu mempengaruhi al-ma'u, air itu, alasani oksidil karbon, karbon dioksida, alasani oksid karbon, lidzalika, pada apa yang kita sebut tadi kahfi. Jadi air itu ada kandungan apa? Karbon dioksidanya. Lidzalika, karena yang demikian, yumkinuhu, memungkinkan takwinu ahmadin, ya, terbentuknya asam, dhaifatin, yang lemah, yumkinuha, yang memungkinkan idzabatul kalsium, ya, terurainya kalsium, al karbonat, dan karbonat fisuhuri, di dalam batu. Nah, jadi di unsur-unsur kimia, kalsium, karbon, dan seterusnya masuk mempengaruhi daripada kekuatan atau posisi daripada batu itu sendiri. Jadi semacam kalau ada istilah begini, kimia, bahan-bahan kimia itu memang melarutkan, menguatkan, dan seterusnya daripada bahan-bahan yang ditempeli atau diluluri atau dimasuki oleh bahan-bahan itu. Seperti ada penemuan kertas yang dipakai untuk bahan baku bodi pesawat, bodi mobil mungkin nantinya. Karena kertas, ya, kertas itu yang tipis, yang mudah terbakar, itu dilapisi oleh lapisan-lapisan kimia. Yang konon katanya lapisan itu membuat kertas lebih kuat 10 kali lipat dibanding baja. Masya Allah. Apa? Kimia. Makanya ilmu kimia itu penting. Ya, penting loh ilmu kimia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuguhkan di surat Al-Alaq itu, surat kimia itu.
Surat kimia artinya khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari proses kimia. Proses kimia alaq. Karena alaq itu berada di tengah-tengah antara nutfah mudghah. Jadi sebelum alaq nutfah, setelah alaq mudghah, itu kan processing saja. Seperti kita makan, kenapa dikunyah-kunyah. Nah, kebetulan di ruangan mulut kita ini ada namanya enzim. Nah, enzim ini pelarut daripada makanan-makanan itu untuk mendapatkan proses kimia yang cocok ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Dikai oli, ya gobros-gobros kan begitu ya. Makanya enzimnya apa? Berupa air ludah. Itu proses kimia semua. Kemudian wabi besar babi hada, karena ini tadharu menjadi jelas sukubun lubang bi ahjamin mukhtarifah dengan dimensi yang berbeda bimurulil waktu sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, artinya kalau ashabul kahfi ini karena disebut ashabul kahfi, mereka bersembunyi dalam gua. Kahfi itu adalah gua yang lebih besar, yang kecil namanya ghor. Nah, kenapa gua? Karena ia terbentuk dari proses alam, bukan campur tangan manusia. Makanya ada yang legendaris tuh, pendekar gua hantu. Wah, ini apa artinya? Gua itu memang alamiah sekali. Nah, ashabul kahfi ada di sana. Makanya dalam hasanah sejarah peperangan, gua itu menjadi tempat persembunyian, tempat pertahanan, seperti di beberapa tempat. Seperti kita kenal namanya Gua Selarong gitu ya. Ini juga bagian daripada sejarah kemerdekaan kita. Makanya kita bicara tentang Al-Kahfi adalah bicara tentang gua. Bagaimana gua terbentuk? Itu proses alam di mana bercampur unsur-unsur kimia yang mematahkan, membuat retakan pada batu-batu itu. Alhamdulillahirabbil alamin.